Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mapel PAI Channel. Hari ini kita akan membahas materi PAI untuk kelas 10 tingkat SMA SMK tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Makkah. Adapun pembahasan meliputi yang pertama perjuangan Rasulullah SAW di Makkah, kemudian yang kedua reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, yang ketiga contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya, kemudian yang keempat, perjanjian Aqabah. Yang kelima, peristiwa hijrah kaum muslimin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perjuangan Rasulullah di Makkah. Sebelumnya kita akan sedikit membahas biografi tentang Nabi Muhammad SAW secara ringkas, di mana di sini ada beberapa poin. Di antaranya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sekitar 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir setelah 50 hari penyerangan Raja Abraha al-Ashram dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu, Raja Abraha berserta tentaranya memakai gajah sebagai tunggangan, maka disebutlah dengan sebutan Tahun Gajah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunda Nabi Muhammad bernama Aminah. Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Halimah selama 2 tahun. Setelah itu dikembalikan lagi kepada ibunya. Akan tetapi pada saat usia 6 tahun, Nabi Muhammad harus kehilangan ibunda karena sakit. Setelah itu Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan ketika kakeknya pun wafat, Nabi Muhammad akhirnya dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pamannya pun mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syams atau Suriah. Sesampainya di kota Basrah, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Buhairah, di mana pendeta ini mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Dan pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang pada saat itu sedang berkhalwat di Gua Hira. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah untuk menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berikut ini ada silsilah Nabi Muhammad atau nasab Nabi Muhammad yang sampai kepada Nabi Adam. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Mukawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nakhur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Maftushalah bin Idris alaihissalam bin Yard bin Mahlil bin Kinan bin Anwas bin Shish bin Adam alaihissalam. Selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah di Makkah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu yang pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasulullah pada usia 40 tahun yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau sekitar 6 Agustus 610 Masehi. Di mana pada waktu itu Nabi Muhammad sudah terbiasa untuk berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Berikutnya ajaran-ajaran pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang pertama ada akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4, di mana tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini. Nabi Muhammad pun mengajarkan bahwa Allah memelihara seluruh makhluknya dan juga menyediakan seluruh kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui yang mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua adalah akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang jujur, sehingga masyarakat kaum Arab memberikan gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Di samping itu, Nabi Muhammad pun orang yang lemah lembut, orang yang menghormati, berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Untuk itu, Nabi Muhammad mengajak kepada masyarakat Arab agar meninggalkan perilaku yang tidak terpuji, di antaranya seperti berjudi, meminum minuman keras, khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk yang lainnya. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran. Ia tidak hanya mengajarkan, tetapi juga mencontohkan dengan akhlak yang terpuji. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia atau diam-diam, dakwah bisir. Rasulullah SAW pertama kali dakwah kepada orang-orang terdekat serta sahabat terdekat beliau, di mana ini dilakukan mengingat kerasnya watak daripada suku Quraisy dan keteguhan hati mereka yang berpegang kepada ajaran nenek moyang. Rumah Rasulullah SAW atau disebut juga Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, di mana disitulah Nabi menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pertama yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Di antaranya yaitu ada Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, ponakan daripada Nabi Muhammad, kemudian ada Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Secara perlahan tapi pasti, akhirnya pengikut Rasulullah SAW makin bertambah, di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi, Ar-Arqam bin Abdul Arqam, dan beberapa lainnya. Alasan kenapa ajaran Islam bisa diterima, poin yang pertama adalah pribadi Rasulullah. Karena pribadi Rasulullah merupakan seorang yang sangat jujur dan amanah, al-amin, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan, dan kepastian hidup setelah mati. Kemudian poin yang ketiga, penyempurna ajaran sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Dan poin yang terakhir yaitu kesadaran. Sadar akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah di Mekah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau dakwah bijahr. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'aridu 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW yakin bahwa sudah saatnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan, di mana hal tersebut didukung oleh istrinya Khadijah. Lalu Nabi Muhammad pun mengajak paman-pamannya, di antaranya Abu Lahab dan Abu Jahal. Akan tetapi mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah dan berpegang teguh bahwa ajaran mereka lah yang paling benar. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy terus berupaya menggalang kekuatan agar Rasulullah berhenti dalam menyebarkan ajaran Islam. Berbagai cara sudah dilakukan, akan tetapi Nabi Muhammad beserta pengikutnya tetap melakukan penyebaran agama Islam.
Beberapa alasan penolakan dakwah Nabi diantaranya yaitu yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, dan menganggap mereka tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Karena mengakui dan menerima ajaran Islam sama saja dengan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. Yang kedua, fanatisme terhadap leluhur. Salah satu penyebab daripada sulitnya mereka menerima ajaran tauhid diantaranya kebiasaan turun-temurun dalam penyembahan berhala. Bagi mereka, Tuhan diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang dibuat sendiri sejak ratusan tahun yang lalu. Jelas fanatisme ini yang telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Alasan yang ketiga yaitu eksistensi dan persaingan kekuasaan. Mereka menolak terhadap ajaran Rasulullah karena secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka yang mereka dapatkan dengan berbagai cara, dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah SAW. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Begitu banyak penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Di antaranya yang pertama adalah Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal melihat Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal mencerca dan menghina Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak menanggapi dan ia beranjak pulang. Kejadian tersebut terdengar oleh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Lalu Hamzah pun mencari Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah bersama kelompoknya. Hamzah pun langsung mengangkat busur dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Seraya berkata, "Engkau mencerca Rasulullah, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku." Kemudian yang kedua ada Uqbah bin Abi Mu'id, di mana Uqbah ini melihat Rasulullah sedang bertawaf lalu menyiksanya. Uqbah menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menyeret keluar. Beberapa orang pun datang menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Kemudian yang ketiga adalah penyiksaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Karena Rasulullah SAW bertetangga dengan pamannya ini, di mana mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Hingga turunlah Quran surah Al-Lahab yang menceritakan tentang celakanya paman Nabi ini. Kemudian yang keempat, pemboikotan kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim, di mana pemboikotan ini dibentuk dalam sebuah piagam yang ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Pembahasan selanjutnya Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama terjadi pada tahun ke-12 kenabian, sekitar 621 Masehi, di mana Nabi Muhammad SAW menemui dan menyampaikan dakwahnya kepada rombongan haji yang berjumlah 12 orang dari Yasrib. Kemudian rombongan tersebut menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Maka mereka pun berikrar, di antaranya yang pertama setia kepada Nabi Muhammad SAW, kedua rela berkorban harta dan jiwa, tiga ikut menyebarkan ajaran Islam, keempat tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kelima tidak akan membunuh, yang keenam tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Nabi Muhammad pun mengutus Mus'ab bin Umar untuk membantu dakwah di Yasrib. Perjanjian Aqabah kedua terjadi pada tahun ke-13 kenabian, sekitar tahun 622 Masehi, di mana setelah Mus'ab diutus Rasulullah SAW untuk ke Yasrib, maka Mus'ab pun kembali lagi bersama rombongan haji yang berjumlah 73 orang pria dan 2 orang wanita. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib pada waktu tengah malam di Bukit Aqabah. Pada pertemuan tersebut terjadilah perjanjian atau ikrar dari mereka dengan isi perjanjian Aqabah kedua, diantaranya siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Kedua, ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa.
Ketiga, ikut memajukan agama Islam dan menyampaikan kepada sanak saudara. Keempat, siap menerima segala risiko dan tantangan. Masuk ke pembahasan yang terakhir, peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau Habsyi untuk menghindari bahaya penyiksaan daripada kaum Quraisy. Maka para sahabat pun pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama sebanyak 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sesampainya di sana, mereka pun mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi, yaitu Raja Abyssinia. Setelah itu, mereka mendengar kabar bahwa keadaan di Mekah sudah aman. Mereka pun kembali lagi, akan tetapi setelah itu malah mendapatkan siksaan yang melebihi dari sebelumnya. Mereka pun kembali lagi berhijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia pada tahun kelima kenabian atau sekitar 615 Masehi. Di mana kaum muslimin yang hijrah untuk kedua kalinya ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang selanjutnya hijrah ke Madinah. Ketika perjanjian Aqabah kedua diketahui oleh orang-orang Quraisy, maka sejak itu tekanan, intimidasi dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kemudian Nabi pun segera memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yasrib. Dalam waktu 2 bulan saja, hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang, berangkat ke Yasrib. Ketika semuanya sudah hijrah, akhirnya Nabi Muhammad pun, yang ditemani dengan Abu Bakar, menyusul hijrah ke Yasrib. Dalam perjalanan, Nabi pun beristirahat di Kuba dan tinggal di rumahnya Ummi Kulsum bin Hindun selama beberapa hari. Dan di halaman rumah tersebut, Nabi membangun sebuah masjid yang pertama kali dibangun pada masa Islam, yaitu Masjid Quba. Ketika Nabi memasuki Yasrib, Nabi Muhammad dielulukan oleh penduduk kota tersebut dengan sambutan kedatangan yang penuh kegembiraan. Sejak saat itu, nama Yasrib akhirnya diganti dengan Madinatun Nabi, kota Nabi, atau sering juga disebut dengan Madinatun Munawwarah, kota yang bercahaya, karena di sanalah sinar Islam memancar ke seluruh penjuru dunia. Jazakumullah khairan katsir yang sudah menonton. Tekan jempol ke atas jika menyukai video ini dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan update terbaru video kami selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.